Shalom. Selamat beribadah. Hari ini kita boleh bersuka cita, berbahagia karena kita mengalami lawatan Tuhan pada hari ini. Seperti dengan bersuka cita, mari kita beribadah bersama-sama, mengagungkan, memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Saya undang kita untuk berdiri. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kita. Di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Nats pembimbing Mazmur 126 ayat 5-6 berkata demikian. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus. Shalom. Kita akan mulai ibadah kita akan siapkan hati kita untuk kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita boleh saat teduh sejenak
Kita katakan Tuhan Yesus luar biasa di dalam hidup kita setiap hari, setiap detik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita jatuh bahkan tergeletak. Mari kita sembah Tuhan. Kita masuk ruang Maha Kudus. Dengan
berikan salam kiri kanan kita, katakan Tuhan Yesus baik. Berikan sukacita. Mari kita puji Tuhan, kita sembah Tuhan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab kehadiran. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab kehadiran-Ku. Katakan kehadiran-Ku. Kehadiran-Ku, oh kehadiran-Ku, ku bersuka sebab kehadiran-Ku, oh kehadiran-Ku, oh kehadiran-Ku, ku bersuka sebab kehadiran-Ku, 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 oh kehadiran-Ku, ku bersuka sebab kehadiran-Ku, oh kehadiran-Ku. Ku bersuka sebab kehadiran-Ku. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih, Yesus berkata. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Terus semangat lagi, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, bertepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Langit dan bumi pujian Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penerusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Mari kita katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya,
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada sedikit yang saya akan ceritakan. 2 tahun lalu perusahaan saya terpuruk, karyawan meninggalkan saya semua, bahkan saya mulai dari titik nol. Teman-teman juga banyak meninggalkan saya, tapi saya percaya saya punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Saya yakin Bapak Ibu, apabila ada kondisi apapun yang Bapak Ibu rasakan saat ini, kita percaya kita punya Tuhan yang ajaib, yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia memegang kita, menopang hidup kita, Dia mengangkat kita, Dia akan mengangkat tangan kita menjadi kita lebih kuat lagi. Bahkan Tuhan akan menjadikan kita lebih naik, lebih level yang lebih tinggi lagi. Kami percaya Bapak Ibu, ketika kita berserah hanya pada Tuhan, hanya bersandar pada Tuhan, Tuhan yang akan selalu menjaga dan menolong hidup kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan, Yesus, pegang erat tanganku Tuhan. Apabila Bapak Ibu yang datang hari ini dengan penuh beban, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Kita katakan, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan sekarang ku hidup. Kita katakan sama-sama, Yesus, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan sekarang ku hidup. Mari makin berdiri Bapak Ibu.
segala kebaikan Tuhan. Kami sangat berterima kasih karena waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk datang beribadah di gereja Tuhan ini. Tuhan, tolong kami dalam renungan firman supaya kami bisa mengerti dengan baik apa yang harus kami pahami, dan dengan Roh yang Kudus memberikan kepada kami kemampuan untuk menjalaninya setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah, kami semua mau mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Silakan Ibu. Bapak Ibu, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dan kita akan merenungkan ini secara bersama-sama. Ya, satu bagian firman Tuhan dan kita akan merenungkannya bersama-sama. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Ini adalah ayat yang cukup populer. Mudah-mudahan kita bisa menghafalnya. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Sudah ketemu? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah bagian firman Tuhan yang memberikan kepada kita satu pengertian yang sangat sederhana, bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang biasa dijalani oleh setiap orang. Jadi kalau ada orang menjalaninya kehidupan dengan makan dan minum, kita juga makan dan minum. Ada orang menjalani kehidupan dengan pergumulan-pergumulan, kita juga sama, mengalami juga pergumulan-pergumulan. Ada orang yang bisa menikmati kebahagiaan, kebanggaan, dan keberhasilan, kita juga sama. Kita juga bisa mengalami, bahkan mungkin sementara mengalaminya. Tapi persoalannya adalah seringkali kalau kita mendengar kiri dan kanan, kok gampang sekali ya orang putus asa. Orang itu mengalami kesusahan. Ada seorang filsuf yang terkenal, dia mengatakan begini, manusia itu akan selalu mengalami persoalan, dan persoalan itu akan memberi dia nilai kedewasaan. Artinya begini, setiap kita menyelesaikan satu persoalan, maka berarti kita punya kesempatan untuk menambah nilai kehidupan. Setiap kali kita berhasil mengatasi persoalan, maka kita akan punya pengetahuan bagaimana mengatasi persoalan ini. Nah, persoalan ini akan menjadi modal kita untuk mengatasi persoalan berikutnya. Kenapa saudara sekalian? Karena Tuhan mengatakan itu adalah pencobaan yang biasa. Apa perbedaan yang bisa kita amati ya? Apa perbedaan antara pencobaan dengan percobaan? Bisa nggak kita pikir sedikit ya? Apa perbedaannya pencobaan dan percobaan? Saya seorang pendeta, tetapi saya juga seorang dosen. Hampir setiap tahun saya harus menguji mahasiswa saya. Apa maksudnya menguji dia? Mau dicoba gitu loh. Mau dicoba. Dia sudah ikut gak perkuliahan yang saya jalankan, yang saya sampaikan, yang saya ajarkan. Lalu kemudian pada waktu tertentu, apakah itu selesai mata kuliah, apakah itu selesai ujian, masa UTS atau masa akhir ujian, akhir semester, ya kita mau tanya dong sama dia. Saya kebetulan menjabat kepala program studi S3 di sebuah universitas. Ada 4 ujian besar yang harus mahasiswa itu jalani. Yang pertama ujian komprehensif. Nah, misalnya gini Bapak Ibu, mahasiswa itu kalau dia ujian, dia kuliah dari 1 sampai 3 atau 4 semester, lalu mau selesainya, itu kita akan uji dia seluruh mata kuliah yang dia pernah ikuti. Nah itu biasanya pusing 7 keliling itu mahasiswa. Lalu ujian kedua yang akan diikuti adalah bagaimana dia mempersiapkan disertasinya, dia mempersiapkan apa ya kalau dia satu skripsi lah kira-kira gitu. Nah lalu dia mesti menyampaikan itu kepada kami. Nah itu kami akan lihat itu apa metodologinya, ya temanya apa ini, pendekatannya apa yang dia sampaikan.
Lalu kira-kira kalau di S3 itu ada namanya kebaruan. Kalau nggak ada kebaruan nggak bisa. Nah, kira-kira dia dapat nilai kebaruannya apa ya? Misalnya begini, orang itu kalau nyetir mobil, kira-kira pindah giginya sebelah mana? Kiri ya. Frosneling sebelah kiri ya. Kalau kita pakai itu sebelah kiri. Kira-kira dia bisa nggak dia temukan satu mobil yang nggak pakai pindah-pindah? Nggak pakai pindah-pindah, main perintah di kepala aja. Nah kalau itu dia sudah sampai ke level dokter lah. Kira-kira begitulah kira-kira. Nah itu diuji, proses diuji. Nah setelah dia selesai proposalnya, dia diberi kesempatan. Oke, sekarang kamu meneliti. Nah proses penelitian itu bisa 6 bulan, bisa setahun. Saya dengan Pak Nahor itu satu sekolah ya. Ini saya punya senior jauh sekali. Nah waktu saya ambil S3 di sana, Bapak Ibu berapa? 10 tahun saya menghabiskan waktu itu. 2006 sampai 2016 baru bisa selesai. 2006 ke 2010 saya sudah pegang yang namanya kandidat. Wah keren, PhD kandidat, keren. Tapi nggak harus lulus Pak. Kenapa nggak harus lulus? Karena memang risetnya itu, penelitian dilakukan. Setelah itu 2016 saya dipanggil. Oke, kamu sekarang kita uji. Diuji. Wah itu habis-habisan itu mempertahankan itu diuji terus. Dosen yang tadinya senyum-senyum pada waktu kita kuliah, kok sekarang tampilnya seperti singa kelaparan dia di depan kita. Itu hajar habis-habisan sampai kita ngap-ngap habis-habisan lah gitu. Tapi ujung-ujungnya kita berhasil. Apa perbedaan yang sangat signifikan antara pencobaan dengan percobaan? Pencobaan itu sifatnya selalu menggoda. Kalau itu dari Tuhan, sifatnya memurnikan. Kalau itu dari setan, dari iblis, sifatnya menjatuhkan. Itulah pencobaan. Banyak orang bilang Tuhan tidak pernah mencobai. Hati-hati penggunaan istilahnya. Saya kebetulan sedikit mengerti bahasa asli kita. Ya, kadang-kadang Tuhan beri kesempatan untuk kita masuk ke dalam apa yang disebut pencobaan itu. Lalu apa beda percobaan? Percobaan itu biasanya berkaitan dengan eksperimen, berkaitan dengan pembuktian. Misalnya, kita bisa coba nggak kalau ini kita lepas bisa pecah nggak ke bawah? Nanti Pak Nahor marah lagi kalau saya lepas benaran kan? Pecah dia. Kira-kira pecah nggak ini kalau kita lepas? Pasti pecah. Pasti nggak pecah. Atau kemungkinan pecah. Ya sudah kita coba. Berapa meter kalau coba? 1 meter, 2 meter, atau dari atas. Nah itu namanya percobaan. Jadi kita merasa ini yakin nggak dia punya kekuatan? Ya kita coba. Saya pernah gereja selesai dibangun waktu saya di satu tempat, lalu saya kok meragukan dia punya marmernya itu, pehelnya. Lalu saya tanya sama teman, gimana cara mencoba itu kosong atau tidak? Oh gampang Pak Pendeta, diketok aja. Loh, diketok pecah dong? Oh tidak Pak, Bapak pakai karet di ujung itu, lalu ketok dikit. Nah, gimana? Nah dia tunjukin sama saya, nih kita ketok ya, ini berarti bagus, ada isinya. Gimana bunyinya? Lalu dia bandingkan, ini kita cari mana yang tidak bagus. Wah lebih nyaring ternyata. Jadi kalau yang jelek itu ketahuan. Jadi gimana? Nanti di belakang Bapak bawa cat. Cat apa? Cat merah, cat hitam, apa saja. Dikasih kode ini diganti. Lalu mulai kita lakukan malam-malam. Tok. Nah ini dulu, bikin lagi. Akhirnya yang tukang jahit tukang bikin pusing kepala. Kenapa? Ketahuan pekerjaan yang nggak bagus. Itu namanya percobaan. Kita coba ini benar atau tidak? Tapi kalau pencobaan, bukan. Pencobaan itu bisa saja Tuhan izinkan supaya kita semakin murni, semakin kuat, semakin hebat. Ya, bisa saja. Makanya ketika Ayub itu iblis bilang, nggak bisa dia rusak hidupnya. Oh kamu lindungi dia kok. Kata Tuhan silakan. Kok bisa? Ya, Tuhan tahu persis Ayub itu nggak akan jatuh dia karena kehidupannya. Dipersilakan. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kalau kita sedang mengalami pencobaan? Kadang-kadang itu yang diizinkan Tuhan untuk kita. Masalahnya kita suka susah ya. Bapak Ibu, di dunia konseling itu ada namanya skala pengukur tensi orang bisa stres apa tidak. Ada 2 ahli yang membuat itu. Satu namanya skala Rahen, satu namanya skala Rule. Jadi waktu saya bikin tesis itu untuk menguji gitu loh. Bapak Ibu tahu nggak?
Apa yang membuat orang itu bisa putus asa, bahkan bisa mati dan bunuh diri? Tertinggi itu angka 10. Itu tahu apa? Kehilangan pasangan hidup. Saya selidiki, saya tanya ini kenapa dua ahli ini bisa menemukan. Ternyata mereka sudah coba. Mereka ukur lalu ditemukan. Ketika seseorang kehilangan pasangan hidup, itu bisa hancur kehidupannya. Lalu apalagi? Nomor 2 itu kehilangan pegangan hidup, artinya pekerjaan. Ada lagi ternyata pindah rumah, pindah pekerjaan. Jadi sampai level terendah itu tidak bisa tidur. Ada. Jadi mereka sudah bikin ukuran-ukurannya. Jadi kalau kita melihat orang yang kita lihat dari segi kapasitasnya, kalau saya punya sedikit pengalaman untuk mengkonseling orang, itu saya suka kasih alat itu, coba kamu isi. Nanti di situ langsung ketahuan gitu. Oh ya, dia memang begini, berat. Nah kalau sudah ketahuan, kita langsung tentukan treatmentnya, bagaimana mengatasinya, bagaimana membuat orang itu bisa mengatasi persoalannya. Kadang-kadang orang datang kepada saya berkata, Pak, saya sudah nggak sanggup lagi hidup. Saya mengatakan, you tahu nggak? Kalau pencobaan itu kamu yakin itu dari Tuhan, maka dia sedang memurnikan kehidupanmu, memberikan kamu semakin hari semakin kuat, memberikan kamu semakin hari semakin mampu mengatasi persoalan. Tapi kalau itu dari setan, ya dia akan membuat kamu hancur. Ya kita lawan di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, menarik, ada ayat yang lain di dalam Yakobus dikatakan Allah tidak pernah mencobai. Kan pusing juga ayat ini kan. Di satu sisi ini kalau bahasa orang ilmu pengetahuan itu namanya apa coba? Kelihatan kontra tapi tidak paradoks. Gitu ya. Istilahnya seperti itu. Kok Tuhan bisa mencobai orang demi pemurnian, tapi Allah tidak pernah mencobai. Kenapa? Karena kata yang digunakan sebenarnya adalah untuk menjatuhkan. Jadi kalau pencobaan itu untuk menjatuhkan saudara, Allah tidak pernah akan lakukan. Tapi kalau pencobaan itu untuk memurnikan saudara, untuk menambah kehikmatan saudara, untuk menambah keimanan saudara, Allah akan melakukannya. Oleh karena itu, kalau kita mendapat titik-titik pencobaan dalam kehidupan kita, maka itu berarti ada pada level pertama tadi, keinginan Tuhan untuk membuat saudara dan saya semakin murni keimanan kita. Tapi kalau seandainya itu bisa menghancurkan keimanan kita, bahkan menghancurkan kehidupan kita, itu ayat Yakobus berlaku. Dia tidak akan melakukan pencobaan, atau dia tidak pernah akan izinkan. Itulah sebabnya ketika Ayub berhadapan dengan pencobaan, yakin betul Tuhan, dan berhadapan dengan iblis, silakan kau sentuh hidupnya, asal jangan nyawanya. Itu. Kalau begitu Bapak Ibu, mari kita perhatikan istilah yang sedang disampaikan. Kata pencobaan di dalam kitab Korintus itu diambil dari satu istilah Yunani yang bertujuan untuk memurnikan keimanan. Udah berkali-kali saya ngomong aspek ini. Tujuannya untuk bikin kita semakin baik. Saya punya anak 2. Yang satu perempuan, 29 tahun. Dia belum menikah, karirnya moncer kalau bahasanya. Cukup sekali dia naik. Dia seorang ahli dalam bidang manajemen risiko, master dalam bidang itu. Datang ke perusahaan A, perusahaan B, datang ke mana saja. Sekali dia lihat, dia sudah tahu ini perusahaan mau hancur, ini perusahaan akan bangkrut, ini perusahaan bermasalah. Anak saya yang kedua itu seorang arsitek. Dia sedang mengambil S2 dalam bidang arsitek. Saya suka tanya sama dia, nah kalau papi bikin gedung gereja dengan kapasitas 100 orang, itu bagusnya luarnya berapa? Dia hitung ini, gini. Saya bilang, aku nggak mau seperti itu. Mana WC-nya? Langsung dia bilang, yaudah WC-nya aku pindahin ke sini. Langsung saya lihat, aku nggak suka WC di situ. Terlalu gini. Bagaimana kalau WC-nya kecil? Lo nggak bisa, Pi. Lo kenapa? Kenapa saya lakukan itu? Saya mau tekan dia punya pengetahuan. Karena di jelek-jelek gini juga saya bisa desain gereja. Jadi saya bilang, saya nggak mau WC di situ. Saya mau WC di sini. Tahu nggak kenapa kalau WC di sini? Nanti uapnya ke sini, ke sini. Saya mau di sini, tapi nggak ada tempat. Ya saya mau di situ. Yuk pikir. Hanya dia pikir, dia kore sana, kore sini, kore sana. Selesai.
Apalagi sekarang itu canggih mereka itu. Dulu waktu dia bilang, aku mau sekolah arsitek, langsung tepuk jidat saya. Kenapa? Bagaimana mejanya? Bagaimana? Ternyata tidak lagi. Mereka cuma dikasih model laptop dan mereka sudah bisa mendesain gedung-gedung besar, sangat canggih dan bagus sekali. Tapi saya sering mencobai anak saya ini. Ini jago nggak ilmunya ini? Takutnya nanti bekerja sama orang diusir loh. Kenapa Bapak Ibu? Saya punya karyawan juga banyak. Saya punya bawahan juga banyak. Kadang-kadang kalau saya suruh kerja, lalu dia nggak kerja, saya bilang apa coba? Konyol banget perkataan saya. Hey bro, untuk itu you saya gaji. Ya saya sampaikan. Kenapa? You ada di posisi ini, you punya gaji seperti ini, maka saya menuntut lebih dari itu dong. Kan tidak bikin kamu mati, saya bilang. Nah itulah kadang-kadang Tuhan melakukan itu kepada kita. Yang seringkali kita berpikir, wah itu bisa mematikan kita, wah itu bisa mencelakakan kita. Makanya ada 3 hal yang perlu kita pikirkan bersama. Yang pertama adalah, di dalam ayat 13 ini dikatakan apa? Coba Bapak Ibu perhatikan. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang apa? Biasa. Kata biasa itu diambil dari kata yang umum kita gunakan, namanya universal. Itu pencobaan yang biasa. Itu pencobaan yang kalau kita pakai istilah bahasa yang lebih sederhana, itu adalah pencobaan yang lumrah. Apa maksudnya pencobaan yang biasa? Apa maksudnya pencobaan yang lumrah? Pencobaan yang orang lain pun bisa mengalami atau sedang mengalami. Bapak Ibu udah pernah datang nggak ke rumah duka? Lalu ada orang berduka cita luar biasa, nangis meraung-raung. Lalu saudara bilang gimana? Tenang ya, sabar ya. Dia akan bilang, Bapak nggak alami. Kenapa? Karena you salah ngomongnya. Tapi kalau you bilang, coba lihat di sebelah sana. Kan rumah duka kan banyak yang mati-mati kan? Lihat di sebelah sana juga, itu di sebelah sana juga. Nanti juga kita akan sama-sama juga. Dia akan tenang itu. Tapi kalau Anda datang dengan gagah perkasa, lipat tangan di depan lalu berkata semuanya itu pasti, dia marah sekali. Saya pernah datang memberi nasihat kepada seseorang, lalu temanku langsung ngomong dan khotbah. Apa dia bilang? Bapak enak karena Bapak nggak alami. Saya injak kaki teman saya, lu sih sudah tahu kalau orang lagi duka cita, tunduk diam dan dengar omongan dia. Saya tuh paling tidak bisa berkhotbah di tempat-tempat orang mati. Kenapa? Karena saya pernah kehilangan ayah saya kehilangan ibu saya. Jadi saya bisa merasakan bagaimana sakitnya dia. Sehingga saya selalu katakan, biarkan saja dia menangis. Satu kali saya iseng kubur orang yang mati, lalu kemudian pacarnya itu ikut lompat ke bawah kubur, bluk gitu. Lalu saya gurau, kubur sekalian. Langsung mereka, lu Pak Pendeta. Ya saya bilang, panggil dia. Saya bilang sama anak itu, nah, semua orang itu bisa mati. Kita semua akan ke alam sana. Tapi kalau kamu belum mati, itu belum waktunya. Kenapa kamu bilang mau ikut pacarmu dengan setiamu? Barangkali Tuhan mengizinkan pacarmu pergi lebih dulu supaya kamu menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Tapi susah Pak Pendeta, saya lupa. Nah, kamu susah berapa lama? Saya kasih waktu ya, 2 hari, 3 hari. Oh gak bisa Pak Pendeta. Ya sudah 5 hari, 1 bulan. Ya, pulang dulu. Karena ada teman saya, istrinya meninggal, masih merah kuburannya, masih tanah basah, kawin lagi. Tapi pada waktu dipetik dia bersumpah-sumpah itu, habis-habisan. Wah, aku setia. Tiba-tiba nggak sampai 2 bulan saya dapat undangan. Ini undangan ini. Langsung saya nggak datang. Kenapa? Ya saya dengar kamu bicara di depan jenazah istrimu. Saya dengar kamu bicara juga di depan ya mungkin itu pencobaan terlalu hebat untuk dia sehingga dia merasa bisa ini biasa, patah daun tumbuh lagi, mati 1 tumbuh 1000 barangkali. Istrinya meninggal ya kawin lagi barangkali seperti itu. Tetapi saya mau beritahu kepada saudara bahwa Tuhan sedang ajarkan kita hari ini bahwa pencobaan seberat apapun itu adalah pencobaan yang biasa. Artinya semua orang pernah menerimanya atau sedang menerimanya. Ketika ada hamba Tuhan dianiaya, apa kata Tuhan Yesus? Berbahagialah kamu yang dianiaya karena aku, sebab sebelum kamu sudah ada nabi-nabi lain teraniaya. Yeremia dirajam dengan batu di Mesir.
Musa dihadapi, dibenci. Hampir semua nabi dibenci. Jadi Tuhan mau katakan kepada para murid, kalau kamu dianiaya sampai harus meninggal sekalipun, ya kamu tahulah, dulu itu sudah ada, jadi jangan terlalu overacting lah. Seolah-olah, ini hidup sudah. Jadi kalau ada pencobaan, Bapak Ibu boleh menangis, boleh sedih, tapi jangan terlalu overacting. Nangis sedih itu adalah lumrah, tapi seumur hidup tidak bangun dari kesedihan itu bodoh. Kita harus menjalani hidup. Itu yang dimaksudkan Tuhan, bahwa pencobaan itu adalah pencobaan yang biasa. Semua orang akan mengalami. Pencobaan apa lagi? Pak, aku tuh bangkrut. Tadi ada apa ya? Prosedur apa tadi? Ditinggal ya? Mana tuh? Ditinggal oleh karyawannya. Masih untung ditinggal oleh karyawannya, bukan nama istri. Masih untung ditinggal oleh karyawan, bukan nama anak. Artinya apa? Cobalah pakai itu. Dulu Sri Mulat itu ada pelawak namanya Gepeng. Untung ada saya. Jadi kalau jatuh, bilang puji Tuhan. Kenapa? Untung cuma lecet. Kalau lecet, puji Tuhan, haleluya. Untung gak patah. Kalau patah, amin, puji Tuhan, untung gak mati. Kan gitu kan? Jadi itu cara kita berpikir optimisme di dalam menghadapi setiap pencobaan. Prinsip pertama. Prinsip kedua adalah, hal ini menarik, dikatakan begini, dalam ayat 13 lagi ya, dikatakan begini. Ya. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi pencobaan itu adalah pencobaan pertama adalah pencobaan yang biasa. Pencobaan itu yang kedua adalah pencobaan yang tidak melebihi kekuatan manusia. Apa maksudnya? Bapak Ibu, orang-orang Indonesia Timur, saya orang Manado, Indonesia Timur, dulu, zaman dulu, ketika pesawat itu sangat mahal, kami kalau ke Jakarta itu naik kapal. Siapa yang pernah perhatikan itu kapal badannya itu ada dua warna? Pernah lihat nggak? Kapal itu badannya dua warna. Di atas agak terang, di bawah itu agak hitam. Pernah lihat nggak? Ada hitam di bawah itu. Lalu di ujungnya itu ada nomor-nomor. Pernah lihat nggak? 1, 2, 3. Anda tahu itu apa? Hah? Apa Pak? Untuk beratnya kapal. Oke. Ada lagi? Hah? Jadi untuk mengetahui itu namanya kapasitas tanggung. Kapasitas tanggung. Artinya kalau kapal itu hitamnya masih di atas, tandanya masih bisa diisi. Kalau masih kelihatan hitamnya, udah nggak usah khawatir, isi aja tuh muatan banyak-banyak. Tapi kalau sudah lewat hitamnya, hati-hati, lihat di ujungnya. Kalau dia 2, 3, 4, itu pukulan ombak. Untuk mengukur kalau dia terjang ombak, maka kapal itu akan nyungsep berapa meter ke bawah. Pada saat itulah itu akan terhitung kekuatan kapal itu. Kenapa banyak kapal itu tenggelam? Ada orang bilang dipukul oleh ombak. Saya ini anak laut, pernah kapal tenggelam, terbakar, hidup dengan pelampung, itu pernah berjam-jam di laut. Sebenarnya kapal itu sudah didesain khusus tidak akan tenggelam. Kapal itu sudah dibikin sedemikian rupa, bahkan ada kapal-kapal tertentu Pak, itu kalau dia masuk ke air, dia timbul lagi loh. Ada. Saya tuh pernah sampai berteriak, dalam nama Yesus. Kenapa? Kapalnya masuk air, tapi dia muncul lagi, gitu. Kaptennya tetap ketawa sama saya. Dia bilang, saya kira pendeta, gak takut. Kenapa? Karena waktu kapal mulai ombak, saya perhatikan, kok ini kapten kapal dia diam saja. Dia ajak saya makan malam, tiba-tiba sudah mulai goyang tuh kapal. Lalu dia punya steerman namanya, tukang bawa kemudi. Lapor, Cap, tolong ke Anjungan. Lalu dia bilang, Pak Pendeta ikut saya. Kita ke Anjungan. Begitu saya lihat, saya langsung bilang, wah kiamat ini. Di depan tuh ombak gede minta ampun. Itu kapal besi besar kapal itu. Lalu dia bilang, pikir semua kalian. Dia langsung berdiri, pasang kuda-kuda, dia ikat badannya di tiang, dia mulai pegang setirnya itu, kemudi.
Lalu dia mulai bilang, 3 derajat. Saya lihat terus itu ombak gede. Kalau jalan di darat atau di jalan tol ombak gede kita berhenti, benar nggak? Kalau di kapal di laut gimana? Mana ada tempat parkir? Oh, rest area. Nggak ada. Jadi dia konsentrasi gimana caranya keluar dari ombak yang begitu besar itu. Lalu mulai terlempar sekitar, terlempar kiri, terlempar kanan. Dia lihat saya, dia ketawa-ketawa. Sudah mulai keluar. Lalu dia tenang, dia keluar. Tiba-tiba kapalnya masuk itu, buk gitu. Itu air semua masuk ke dalam itu. Saya teriak, dalam nama Yesus gitu. Dia ketawa. Saya kira pendeta berani, kata dia. Setelah sampai di Surabaya saya tanya, bro, kenapa kau gak takut tadi malam itu? Dia bilang, Pak, kapal ini udah dihitung. Kalau kapal ini, Pak, tidak layak, gak mungkin dibuat berenang di apa berlayar. Yang kedua, Pak, kalau dia tidak mampu untuk menghadapi gelombang, nggak mungkin diizinkan oleh Syah Bandar. Begitu ya. Dan yang terakhir, Pak, aku kaptennya. Aku tidak akan jalankan kapal ini kalau kulihat dia punya muatan, dia punya ini, itu nggak sesuai. Itu prinsip. Jadi, Pak, kemarin itu saya juga khawatir, Pak, karena obatnya gede banget. Tapi saya yakin, Pak, itu nggak mungkin. Karena keadaan itu. Jadi dia yakin kapalnya nggak tenggelam, karena apa? Bebannya tidak melebihi kapasitas dia. Saya suka tanya, kenapa kapal tenggelam? Ya kelebihan kapasitasnya. Kenapa ada orang itu bisa nggak sanggup? Ya karena kelebihan beban hidupnya. Tetapi Tuhan menempatkan kita pada satu keberadaan untuk menjalani hidup, menghadapi pencobaan, dan itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Manusia itu, Bapak Ibu, punya daya tampung atau daya tahan terhadap sakit. Jadi kalau orang itu sedang kondisi sakit, dia akan berteriak. Tapi ada satu titik, tubuhnya itu akan menyelesaikan rasa sakit, dan dia merasa itu sudah biasa. Itulah kelebihan tubuh kita. Pada waktu terjadi luka, dia akan bereaksi dengan cepat. Sakit luar biasa, tapi lama-lama dia akan menyesuaikan diri. Dari sini kita bisa belajar sebenarnya prinsip yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi yang pertama itu adalah hal yang biasa. Tapi yang kedua itu adalah tidak melebihi batas kemampuan kita. Jadi kalau Bapak Ibu berkata begini, Tuhan, saya sudah gak sanggup. Barangkali bisilah di telinga saudara, sabar sedikit. Tuhan, aduh sudah gak sanggup. Sedikit lagi sabar. Tuhan, besok saya mati ini, kata Tuhan. Tunggu sebentar lagi. Kenapa saudara-saudara? Pernah anak kecil dia nangis minta uang. Pernah tahu anak kecil nangis minta uang sama kita. Kita ini orang tua kan? Anak kita nangis minta uang. Nangis kan dia? Lalu kenapa kalau waktu kita kasih dia tetap nangis? Karena matanya penuh air mata. Dia nggak bisa lihat uang. Tapi coba suruh kucap matanya, selesai. Senyum dia. Tangisannya langsung berganti dengan sukacita. Anak saya begitu. Tapi aku minta uang. Nanti. Terus saya bilang, lu ambil. Loh, diam. Coba kamu. Kucap matamu, untuk kasih. Kan gitu. Jadi kadang-kadang kita ini seperti anak kecil, terlalu tertutup dengan kesedihan, tertutup dengan kekhawatiran. Pada akhirnya apa? Kita bisa melihat kok pertolongan Tuhan. Masih ingat gak lagunya? Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanku. Gitu loh. Percayalah Bapak Ibu, beban hidup, kegelapan, di balik itu pasti ada yang baik.
Masih ada yang baik. Saudara-saudara sekalian, pencobaan itu adalah pencobaan yang biasa. Pencobaan itu adalah pencobaan yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tapi ada terakhir Bapak Ibu, dikatakan begini, bahwa pencobaan itu seharusnya dapat kita pikul sebenarnya, kalau kita mau. Nih, perhatikan ayat 13 terakhir itu. Dikatakan begini. Pada waktu kamu dicobai, apa? Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi kita tuh bisa kok menyelesaikan itu. Kemarin di tempat kami ada 2 orang yang kita uji. Kalau ujian S3 itu Bapak Ibu, kita sudah sediakan toganya, kita sudah sediakan topinya, kita sudah sediakan semuanya. Pertanyaannya, lalu kenapa diuji ya? Kejelekan mahasiswa, kita pasti lulus. Tapi sebenarnya kita sudah tahu dia bisa jawab. Karena tadi saya katakan ada ujian komprehensif, ada ujian proposal, ada ujian hasil. Terakhir itu ujian promosi. Apa artinya sih ujian promosi? Promosi artinya apa? Bukan untuk menjatuhkan lagi, karena sudah yakin dia sudah hebat pada ujian terakhir itu. Sekarang tinggal ujian promosi. Tapi ada prosedural yang mesti kita lalui, yaitu tetap bertahan. Makanya kadang-kadang kalau Bapak Ibu datang di ujian promosi S3 itu, selalu sudah ada bunga kan, ucapan selamat atas keberhasilan studi. Padahal belum lulus dia itu. Tapi kenapa yakin lulus? Karena itu sudah dilewati prosesnya. Ya. Ada orang mendaftar jadi ASN. Saya lihat mereka lagi baris, ya. Ada yang dengan yakin dia lulus, ada. Saya tanya, "Dek, kau yakin kau lulus?" "Pasti Om, lulus aku Om." Oh gitu loh. Saya tanya, "Kenapa?" "Ada ordal." Oh, yakin ya dia. Keren, saya bilang. Lalu saya datang lagi satu lagi. "Gimana Dek, kok susah-susah?" "Aduh Om, belum tentu lulus nih." "Loh, tadi udah ujian." "Belum tentu Om." "Kenapa?" "Karena nggak ada ordal." Kita punya ordal loh, yaitu Tuhan sendiri. Allah akan menyanggupimu. Allah akan membuat engkau mampu mengatasi itu. Ya, keren dikit lah. Ujian-ujian, tapi yakin lulus. Kenapa? Ada ordal, gitu aja. Seringkali kalau saya datang itu seringkali suka tertawa saya. Kalau di kampus itu mereka suka bilang, "Itu awas anaknya Pak DMC." Saya bilang, walaupun anak saya dibiarin, biasa ujian aja. Tapi memang tetap gak berani mereka. Ada Pak DMC. Walaupun saya bilang, udah jangan kasih bisa ujian, terus saja, gitu. Tetap, kenapa? Karena lihat bapaknya. Kita bangga loh punya bapak kita loh, yang ordal itu loh, yang mengatur segala-galanya. Dia tahu persis segala-galanya. Dia akan membuat kita berhasil. Kenapa kita bisa mampu mengatasinya? Di situ dikatakan karena ada jalan keluar. Masih ingat nggak ketika Musa bersama orang Israel maju laut, mundur tentara Mesir? Bagaimana? Kalau mundur, mati. Kalau maju, ya mati. Lalu apa kata orang Israel? Kalau tahu begini gak ikut kamu, kamu mau bikin kami terkubur di lautan. Mereka tidak
tidak melihat dengan iman bahwa di laut itulah tanah perjanjian itu. Seberang laut itulah tempat mereka akan berhasil. Mereka tidak lihat itu. Yang mereka cuma lihat adalah laut. Itu yang mereka lihat. Tidak ada nilai untuk maju. Tidak ada usaha untuk maju. Pokoknya ya sudah, berhenti. Satu kali ada orang dari daerah, dia diminta ke Singapura. Dia nggak tahu bahasa Inggris. Lalu dia belajar yang gampang. Yes, no, thank you. Begitu dia sampai di kamarnya, ada tikus. Masalahnya dia nggak belajar tikus itu bahasa Inggrisnya apa. Pusing dia, gelisah, cari tahu. Zaman dulu tidak seperti sekarang, langsung buka Google, tikus bahasa Inggrisnya apa. Cari tahu, bingung dia, singgah, bingung dia. Akhirnya dia dapat ide. Dia. Dia telepon ke resepsionis. Sir, kan harusnya sir kan? Dia bilang sir. Sir, I have problem. Resepsionis bilang, what's your problem? Bingung dia. Tikus ini mesti dihilangkan. Langsung dia bilang, sir, do you know Tom and Jerry? Yes, I know. So what? Jerry is here. Tidak ada sama dia. Berhenti, menyerah. Ya sudah, tidur sama tikus. Gak boleh. Harus singkirkan tikus ini. Tapi gak tahu bahasa Inggrisnya apa tikus. Tapi dia mengingat-ingat ada kisah Tom and Jerry. Jerry si kucing, tikusnya si Tom and Jerry. Jerry tikus, Tom kucing. Lalu dia tanya, kamu tahu nggak film Tom and Jerry itu? Ya, saya tahu. Ya udah, Jerry di sini. Singkat cerita, resepsionis datang membawa sapu. Mana Jerry-nya? Kenapa dia nggak cari Jerry orang besar? Karena dia sudah tahu Jerry itu. Saudara, cerdas sedikit kenapa hadapi persoalan? Betul nggak? Ada anak kuliah datang ke saya, Pak, aku mau mati saja, Pak. Saya tanya, kenapa mau mati? Pacarku putusin saya, Pak. Wah, bodoh kamu. Harusnya bersyukur kalau pacarmu putusin kamu. Loh, kok bisa, Pak? Ya tandanya pacarmu gak setia. Mumpung belum nikah lu, cari lagi yang lain. Bapak ini gimana sih? Dalam seminar anak muda, saya suka bilang, lu pacaran berapa kali? Sekali, Pak, setia. Bodoh. Pacar tuh mesti berkali-kali. Loh, Bapak ini aja kita tidak setia. Coba, pacar laki-laki apa? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Pacar laki, boyfriend. Pacar perempuan? Coba boyfriend terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia apa? Teman laki. Oh, teman aja pakai setia-setia. Justru nggak boleh setia kalau berteman. Disitulah kesempatan kita mencari di antara yang tidak setia menjadi yang setia. Jadi kalau masih pacaran putus itu biasa. Saya bilang sama anak saya, yuk kalau pacaran itu bodoh, kalau pacaran itu satu-satu. Enggak, pacaran mesti coba-coba semuanya. Bukan berarti negatif. Kayak sana, kayak sini, oh dia nggak cocok pindah. Kenapa? Sampai temukan yang bagus. Kalau sudah nikah, nggak boleh. Makanya kalau pacaran itu buka matanya gede-gede. Kalau memang kamu punya profil pacar itu rambutnya lurus, ketemu kritik, kan gitu kan? Profilnya rambut kritik, ketemu berombak, kan gitu. Profilnya
tinggi, ketemu pendek, out kan gitu aja, simple. Baru mulai ketemu yang sesuai. Nah, kalau sudah ketemu sesuai, matanya mulai dimeremin. Tadi saya turun, kenapa tadi? Saya kesini, balik lagi, kenapa? Kacamatanya ketinggalan. Jadi waktu saya sudah mulai keluar dari rumah nyetir, kenapa kok pohon bayang-bayang nih pohon? Terus, oh iya saya nggak pakai kacamata. Sudah jauh loh, putar ya tadi. Kenapa? Mau fokus dong. Makanya kalau lagi pacaran buka mata lebar-lebar saja. Nggak cocok ya sudah, kayak Corbius men, gitu aja. Jangan bilang orang tua sudah tahu kok. Siapa suruh lo kenal sama orang tua? Kan kalau pacaran itu kan teman kok. Semua bisa berteman. Lalu kalau sudah masuk serius kan tunangan. Tunangan sudah kawin belum? Kan belum. Bisa putus nggak? Bisa. Makanya tutup mata satu. Gitu. Kalau pasti pacaran matanya gede-gede gitu. Nggak cocok, tinggalin. Sorry ya kita nggak sesuai. Bunuh diri, bodoh. Tidak makan, tidak minum, ya cuma lapar. Saya pernah datang seorang wanita tidak makan, tidak minum sudah 2 hari. Kenapa? Putus cinta. Bodoh saya bilang. Makan banyak-banyak. Nanti kamu sakit, ketawa dia. Iya, iya, makan banyak-banyak. Kalau perlu upload di internet. Saya lagi putus cinta, makan banyak-banyak saya bilang. Jadi kadang-kadang mereka saya bilang enak bener kalau jadi pendeta itu dia datang Pak Dempsey katanya. Karena setiap persoalan sesuai ketawa-ketawa aja. Pak, aku bangkrut Pak. Hah? Bangkrut? Terus gimana? Mau bunuh diri? Aku tunjukin caranya. Itu temanku dari Surabaya. Dia datang ke Surabaya. Ngapain? Aku mau bunuh diri. Lu kalau bunuh diri jangan-jangan aja coba aja sekalian. Jangan gitulah, kamu temanku. Oke, tunggu saya datang. Saya datang. Berapa kerugianmu? 9M. Kecil 9M. Loh kenapa? Temanku yang sana 12M. Gitu? Iya, teman saya dia. Apa saya? Nih telepon, tanya. Yang 12M juga pernah bilang, dia gua mati gua. Berapa M lu? 12. Kecil. Kenapa? Ya satu gunung. Banyak orang punya masalah, saya bilang. Masalah gitu lu kesel. Masalah gitu lu gak sanggup. Aduh, ampun. Jangan hidup. Jangan hidup. Kenapa? Tuhan bilang dia akan memberi kamu kemampuan. Siapa di antara saudara yang saat ini sedang punya masalah? Masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah studi, masalah keluarga. Apakah itu adalah akhir hidupmu? Salah besar. Justru masalah itu akan mencerdaskan kita. Semakin banyak masalah, semakin bagus kita menjalani kehidupan. Karena setiap persoalan, selesai persoalan, kita mengerti jalan keluar dari satu persoalan itu. Jadi kita harus siap dengan pergumulan, dengan penderitaan. Itulah kehidupan. Jangan pernah berhenti, apalagi menyerah. Bapak Ibu, sama-sama kita makan nasi, betul? Anda makan nasi, saya makan nasi. Sama-sama Tuhan yang sama, betul? Engkau punya Tuhan Yesus, aku punya Tuhan Yesus. Sama-sama manusia, betul? Engkau manusia, aku manusia. Pertanyaannya, kok masalahmu lebih susah dari kau? Berarti siapa yang salah? Engkau yang tidak tahu cara mengatasi masalah. Datang kepada Tuhan Yesus, sumber hikmat, sumber pengetahuan. Dia sudah berfirman kepada kita hari ini, pencobaan yang kamu hadapi itu pencobaan biasa. Orang lain pun mengalami pencobaan yang sama. Yang kedua, pencobaan yang kamu hadapi adalah pencobaan yang tidak akan melebihi kekuatan hidup. Engkau diberikan kekuatan. Dan pencobaan yang ketiga yang sering kita hadapi adalah pencobaan di mana Tuhan hadir untuk memberikan pertolongan kepada kita. Ada jalan. Mari kita duduk.
dalam sikap doa. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Seberapa banyak kita mengerti persoalan demi persoalan, tapi tidak sanggup menghadapi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Mari berdiri semua. Dalam segala hal yang terjadi, ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Sekali lagi, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus. Menyenangkan hati. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar bagaimana menghadapi pencobaan demi pencobaan. Terima kasih karena ada firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih karena Tuhan mengajarkan 3 hal penting ketika ada pencobaan yang datang. Pencobaan yang ada adalah pencobaan yang biasa. Pencobaan yang biasa ini adalah pencobaan yang harusnya bisa ditanggung. Dan ada Tuhan yang memberikan jalan keluar. Terima kasih ya Tuhan untuk firman. Terima kasih untuk kebenaran yang kami boleh terima. Dan kami berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya mampu menghadapi setiap permasalahan hidup dalam kehidupan kami. Masalah rumah tangga, masalah keluarga, anak-anak, istri, suami, orang tua, juga masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah pelayanan di dalam gereja, bahkan masalah-masalah lain. Biar kami boleh semakin dewasa dalam kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Silakan. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta atas firman Tuhan yang pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar boleh menjadi kekuatan kita. Kita percaya Tuhan tidak pernah mencobai kita, tapi pencobaan itu boleh kita lewati. Mari kita memberikan yang terbaik bagi buat pekerjaan Tuhan di gereja ini. Sebelumnya kami akan membacakan ayat yang diambil dari Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan mempersembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, buat firman-Mu Tuhan. Kiranya firman yang kami dengar boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami dan boleh kami jalankan Tuhan. Berkati Tuhan Pak Pendeta yang membawakan firman Tuhan, biar berkat berlimpah buat Pak Pendeta dan keluarganya Tuhan. Sebentar kami akan memberi Tuhan, Tuhan berkati masing-masing dari kami Tuhan yang memberi Tuhan. Bahkan Tuhan berkati juga yang belum bisa memberi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan dari dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Kepada petugas kami persilakan.
hidupku. Bila putus asa dan mati lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita berdiri. Adakah beban membuat kau berat? Salib yang kau pikul menendang berat. Itulah berkatnya pasti kau lega, dan menyanyi terus berbahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan saya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan saya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat sekalian, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, yang tunggal Tuhannya, yang dikandung dan Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, dengan Yesus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama doa syafaat, untuk bersama-sama tutup dengan doa tamakan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami bersama-sama menyerahkan syafaat kami dalam tangan Tuhan. Selalu sudah menyerahkan untuk setiap jemaat yang sedang mengalami kesulitan saat ini, yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan Yesus menolong, menjamah, menguatkan, dan memberikan kesembuhan, terutama kekuatan. Berikan kemenangan dalam menghadapi sakit penyakit. Berikan terus kekuatan, semangat. Dengan satu keyakinan, Tuhan pasti berikan pertolongan tepat pada waktunya, menjamah dan menguatkan dalam menghadapi sakit penyakit ini. Biar kekuatan, cukaipan hiburan Tuhan Yesus senantiasa menyertai saat dia duduk berbaring dimanapun juga. Tuhan menolong, menguatkan umat-Mu ini. Juga menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang sedang melalui pergumulan dalam setiap usaha pekerjaan. Tuhan Yesus menolong apapun yang dihadapi. Dia itu membawa setiap jemaat yang mengalami kesulitan semakin tunduk menyembah kaki Tuhan, semakin datang kepada Tuhan. Apapun pergumulannya, baik itu pergumulan juga rumah tangga, kesulitan mencari teman hidup, juga bingung dengan masa depan, masa tua. Tuhan tolong. Kami percaya apapun dihadapi umat-Mu, segala kekhawatiran, ketakutan, kesulitan, kami percaya biarlah melalui setiap kesulitan itu, setiap umat Tuhan semakin dewasa, matang, dan kuat di dalam Tuhan. Dan percaya bahwa setiap cobaan, setiap ujian, setiap rintangan membawa kami semakin mengenal Tuhan. Atau setiap hadiah dari Tuhan seringkali dibungkus dengan masalah. Terima kasih Bapak umat Tuhan dalam menghadapi berbagai rintangan dan tantangan hidup. Juga berdoa tim yang melayani, Tuhan juga menolong, berikan terus kekuatan, semangat, kesetiaan untuk boleh terus melayani, memberikan yang terbaik. Diserahkan untuk seluruh majelis gereja, aktivis, Tuhan juga menolong, berikan terus kekuatan, kesetiaan,
Tuhan memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapa, dan menyerahkan master kami dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong dalam situasi yang carut marut saat ini, berbagai rintangan di negara kami. Tuhan, kami rindu. Berikan negara kami perlindungan dan kekuatan. Juga kami serahkan untuk Bapak Presiden dan jajarannya. Berikan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Berikan keberanian untuk membawa seluruh masyarakat masuk di dalam keadilan sosial, masuk dalam kesejahteraan, sehingga negara kami semakin lama boleh semakin membaik. Walaupun banyak tantangan, banyak rintangan, banyak yang mustahil dalam manusia, tapi dapat Tuhan kami percaya tidak mustahil. Dan Tuhan berikan kekuatan, hikmat bagi para pemimpin kami untuk boleh memberikan yang terbaik, disertai kesetiaan dan kejujuran dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, bagi hamba menyerah untuk seluruh yang hadir pada hari ini, yang onsite dan juga sedang online. Tuhan juga memberkati semuanya, apapun yang sedang kami kerjakan. Setiap pujian, setiap ayat-ayat firman Tuhan yang pernah didengarkan, sudah dengar, boleh semakin menguatkan dan membawa umat Tuhan semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, berkat juga hamba sudah megang firman Tuhan. Serahkan doa syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa di surga, dikuduslah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang cukup, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.